Mohon izin para petugas Satpol PP untuk menghimbau kepada peserta yang masih berada di luar untuk masuk ke dalam. Jika cepat dan bagus, lebih cepat lebih bagus. Ya, ini intinya aja yang mau kita sampaikan. Tolong Bapak Ibu sekalian yang masih berada di luar, silakan masuk ke dalam ruangan. Kalau yang masih berada di luar, hanya yang keluar dari ruangan ini yang mendapat uang transport. Kalau yang dari luar nggak dapat, silakan Bapak Ibu sekalian untuk memasuki di dalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Kasatpol PP Kabupaten Asahan, yang saya hormati Bapak Sekretaris PBB, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada siang yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan sebelumnya, pemadam kebakaran di Kabupaten Asahan pada saat ini masih berada di dalam naungan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Asahan, yaitu bidang pemadam kebakaran. Baik, next. Baik, atas nama saya sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Arif Gali, jabatan saya Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Bidang Damkar Satpol PP. Alamat saya Jalan Tamban, Kelurahan Bandung Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat. Next. Baik, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa tugas dan pokok dan fungsi pemadam kebakaran yaitu memadamkan kebakaran dan mengevakuasi bahan atau hewan berbahaya dan beracun yang bisa membahayakan masyarakat. Contoh seperti yang ada pada gambar itu, yang di atas kita mengevakuasi mayat yang terjebak di dalam sumur. Yang kedua, ada biawak yang berkeliaran di lingkungan perumahan masyarakat. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bicara soal kebakaran, perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam Satlimas itu ada regu pemadam kebakaran. Kenapa kami berada di sini? Adalah salah satu tugas pokok dan fungsi Satlimas. Apa tugasnya regu pemadam kebakaran? Yang kami harapkan untuk dapat menginformasikan kepada kita bahwa telah terjadi kebakaran atau membantu kita untuk mencari akses terdekat ke tempat terjadinya kebakaran. Baik Bapak Ibu sekalian, terjadinya kebakaran bila dicukupinya 3 unsur, Bapak Ibu sekalian. Adanya bahan bakar, adanya panas, dan adanya udara. Contoh kecil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kami sampaikan karena banyak yang terjadi di tempat kita, terutama kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas. Ini saya contohkan seperti ini. Kebakaran bisa terjadi akibat dipenuhinya 3 unsur. Kalau tidak dipenuhi 3 unsur, maka tidak terjadi kebakaran. Adanya bahan bakar di sini gas, adanya panas berasal dari batu mancisnya, adanya udara, maka proses
kebakaran bisa terjadi. Ada bahan bakar, ada panas, tapi tidak ada udara. Kita coba hidup atau enggak? Maka kebakaran tidak terjadi. Sederhana, karena ini nanti bisa berlanjut ke teknik pemadaman. Yang kedua, ada bahan bakar, ada panas. Tadi tidak ada udara. Yang kedua, ada udara, ada panas, tapi tidak ada bahan bakar. Contoh, tidak bisa hidup karena tidak dipijit bahan bakarnya, tidak keluar bahan bakarnya. Artinya, ketika terjadi kebakaran di lingkungan kita, maka ada 3 teknik cara penanggulangannya. Yang pertama dengan cara meniadakan udara itu di tahap kebakaran yang pertama kali terjadi. Contoh, ibu-ibu yang sedang memasak pada area yang wajar, itu ketika terjadi kebakaran jangan disiram dengan menggunakan air, karena air bisa mengakibatkan api semakin besar. Kalau terjadi kegagalan pada saat penanggulangan kebakaran, maka kebakaran akan semakin melebar. Maka yang kita gunakan apa? Seperti ini contohnya. Kita ibaratkan ini wajan, Bapak Ibu sekalian. Kita ambil goni, dibasahi, dan ini kita tutupkan. Teknik ini adalah teknik meniadakan udara, maka kebakaran bisa kita tanggulangi. Baik, contoh yang kedua adalah menghilangkan bahan bakar. Jika Bapak Ibu sekalian tidak berani atau tidak mampu untuk melakukan penanggulangan kebakaran, silakan kita mengurangi bahan bakar. Contohnya, kita singkirkan bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar titik api agar api tidak melebar. Teknik pemutusan bahan bakar ini, pengurangan bahan bakar ini sering kami lakukan di lingkungan masyarakat, yang terkadang masyarakat salah dalam menilai kami. Bapak Ibu sekalian, ini sering terjadi, dan itulah sering kami direbut senjata kami, selang kami. Baik, di sini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang kemarin pas di tanggal 16 September kita perayaan Api Pon, itu terjadi kebakaran di belakang Pertamina, depo Pertamina itu ya Bu, itu rumah sewa berbranding, itu ada sekitar 6 atau 7 rumah. Api itu diduga sudah ada mulai subuh, tapi besarnya itu di sekitar pukul 8 ketahuannya. Tetapi sudah 4 rumah yang terbakar. Sudah 4 rumah. Apa yang dilakukan petugas kita? Yang dilakukan petugas kita merobohkan atau membuka sel rumah yang kelima, karena kita harus membatasi bahan bakarnya agar supaya tidak melebar. Contoh berikutnya, apabila terjadi kebakaran, pihak pemadam kebakaran bukan rumah yang terbakar yang dipadamkan, tetapi kenapa rumah sebelahnya yang disinar? Kenapa bukan rumah yang terbakar yang disinar? Kami memiliki harus memperhitungkan api tidak menjilat ke rumah sebelahnya. Kalau kita hanya fokus di titik api, api bisa menjilat ke sebelah rumahnya. Itu yang perlu kami sampaikan.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting. Kita melayani masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Kita ditakdirkan untuk terlambat dalam melakukan pemadaman. Sebenarnya bukan terlambat. Kalau kami duluan yang datang baru terjadi kebakaran, berarti ada kong kali itu. Ya kan? Betul nggak? Jadi kenapa di masyarakat ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena di sini kesempatan kami untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap perpanjangan tangan kami lah Bapak Ibu dapat menginformasikan ini minimal ke keluarga kita masing-masing, minimal kalau bisa ke desa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor kita terlambat itu apa? Salah satu faktornya kita lama mendapatkan informasi terjadinya kebakaran. Akibat apa? Akibat masyarakat tidak tahu nomor layanan telepon pemadam kebakaran. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini coba masing-masing Pak pegang HP-nya. Saya rasa ada semua pegang HP untuk menyimpan nomor layanan pemadam kebakaran. Pak, silakan Pak, disimpan Pak. Penting nggak penting, saya rasa tidak mengurangi daripada HP Bapak-bapak sekalian. Baik, untuk nomor kontak pemadam kebakaran kita itu untuk wilayah kisaran 0623 44 113. Selanjutnya untuk cepat kali 0623 44 113. 0623 44 113. Baik, untuk layanan di pos kecamatan Tanjung Balai itu ada 0823 6098 1795. 0823 6098 1795. Ini untuk wilayah Tanjung Balai dan sekitarnya. Untuk wilayah atas Kecamatan Mahuni, Pulau Raja 0623 3560 230. 0623 3560 230. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kalau mau menginformasikannya melalui WA atau telepon silakan hubungi di 0853 6004 2889. 0853 6004 2889. Itu nomor saya sendiri. Kebetulan layanan pemadaman dan penyelamatan itu langsung di bawah koordinasi saya. 0853 6004 2889. Baik, nomor ini untuk menginformasikan apa Bapak Ibu sekalian? Bukan hanya kebakaran yang Bapak Ibu informasikan. Apabila Bapak Ibu melihat di lingkungan Bapak Ibu ada kegiatan yang membakar sampah atau ladang yang terbakar yang tidak bisa terkendali, kita takut api itu bisa menyambar ke pemukiman, silakan hubungi ke nomor kontak tersebut. Kami bukan hanya melayani pemadaman, tapi melakukan
layanan penyelamatan, evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran. Apabila ada Bapak Ibu sekalian, warga atau kita sendiri yang susah membuka cincin itu bisa juga kita layani. Layanan pemadaman kebakaran dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran itu gratis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menginformasikan atau kontak layanan kita kepada masyarakat di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami juga sampaikan, kami mohon kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, apabila kita mendengarkan suara sendiri pada saat berkendara, kami mohon untuk segera pelan, kalaupun bisa minggir Pak, berikan jalan kepada armada yang mau lewat. Kami sangat berharap itu. Jangan kita diajak berlomba. Resiko kita keluar dari kantor pemadam kebakaran itu nyawa. Mobil pemadam kebakaran kita umurnya sudah 20 tahun. Jadi kalau diri di sini, berhentinya di sana Pak. Bukan karena mobilnya yang rusak, tapi dia membawa air yang dia bisa mendorong mobil. Jadi kami mohon Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk mengedukasi kepada masyarakat. Jangan ditengok dulu apa yang mulai Pak. Dan alhamdulillah aja kok. Itu pasti ketika kita menghidupkan sirine, itu pasti kita mau cepat untuk sampai ke tujuan. Artinya urgen. Saya rasa itu untuk teknik penanggulangan dan pencegahannya, saya akan menyampaikan untuk seluruh masyarakat mempersiapkan alat proteksi kebakaran di setiap rumah. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita hidup berpotensi kan rumah tempat tinggal kita mengalami kejadian kebakaran. Yang pertama, klasifikasi kebakaran itu disebabkan oleh kayu, kertas, oli, gas, listrik, dan magnesium, aluminium akibat timbulnya panas. Kayu, kertas ada nggak di rumah tangga kita, di tempat tinggal kita? Kayu, kertas, kain ada, berarti berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Oli, minyak, gas ada, listrik apalagi, masak air pakai listrik, masak nasi pakai listrik, segala sesuatunya sekarang kita hampir 70% menggunakan listrik. Berpotensi tidak terjadinya kebakaran, berpotensi 70% dari kejadian kebakaran di kabupaten kita, kalau kita lihat dari kronologisnya, sebenarnya itu bisa ditanggulangi tahap awal apabila masyarakat sudah membuat atau ada potensi kebakarannya di rumah. Tidak perlu apa seperti ini. Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan kain, goni, pasir, lumpur yang ada di sekitar kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Lumpur, kita cari lumpur sekarang susah Pak. Parit air yang ada di depan rumah kita itu sudah tidak ada airnya. Kenapa saya bilang lumpur? Karena untuk penanggulangan jenis
dulu itu di dapurnya Pak, itu disiapkan headsetnya itu goni gandum. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Apabila terjadi kebakaran, orang tua dulu menggunakan goni gandum itu untuk melakukan penanggulangan kebakaran. Tapi kita sekarang ini, kalau boleh jujur Bapak Ibu sekalian, coba kita cek di rumah kita. Ada tidak kita menyiapkan alat proteksi kebakaran? Bapak Ibu sekalian, sekarang di perumahan sekarang itu sulit air. Saya rasa dari 10 rumah atau dari 50 rumah tangga itu belum tentu ada sumur air. Yang pertama, sumur air sulit. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya letakkan dulu? Ketika terjadi kebakaran, otomatis lampu dipadamkan. Otomatis itu kita semua pakai menggunakan sumur bor. Bagaimana kita mengeluarkan air? Tidak bisa. Itu penting. Jadi kalau yang modernnya seperti ini alatnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah alat pemadam api ringan. Contoh teknik penggunaan yang seperti ini. Baik, ini tarik pinnya. Untuk sebelum melakukan penanggulangan, tekan terlebih dulu, pastikan terlebih dahulu bahwa api ini dalam kondisi aktif. Setelah kita lakukan, kita tahu apa yang dalam kondisi aktif, silakan tembakan bawah dengan cara seperti itu, seperti ini. Jangan ini yang dipijit. Munisinya, mohon maaf, mobil Fortunernya kita ibaratkan mobil Fortuner itu tadi titik api, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Di sini penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Untuk 3 baik, nanti saya praktekkan lagi di sini. Suaranya nggak ada. Untuk 3 klasifikasi kebakaran tadi yang saya sampaikan, apabila kebakaran disebabkan oleh kayu keras, disebabkan oleh minyak, oli, disebabkan oleh listrik, hanya dengan satu alat ini, bukan jualan ini ya, tapi ini menjelaskan. Dan hanya dengan satu alat ini kita bisa menanggulangi semuanya, terutama kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Kebanyakan kita panik dan kita tidak berani memadamkannya. Karena apa? Kalau terjadi kebakaran di dalam rumah kita bisa mematikan stop kontaknya. Tetapi kalau yang terjadi kebakaran di area meteran, kita harus memutus hubungan yang ketiga itu, dan jangan coba-coba memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh listrik dengan menggunakan air. Karena apa? Air merupakan arus penghantar arus listrik. Jadi kalau kita juga menggunakan apan ini, tidak perlu kita matikan stop kontak, langsung aja ditembakkan. Dan mudah-mudahan kalau untuk pemadamannya di tahap awal itu sangat efektif. Di sini ada dua jenis apan. Yang satu bahannya CO2. Ini yang kalau Bapak Ibu sekalian kalau lihat, ini kalau keluar dia seperti freezer, dingin dia, Bapak Ibu sekalian. Alatnya seperti ini, dan biasanya
selangnya ini berbentuk besi. Ini efektif untuk di dalam pembakaran. Bisa digunakan ketiga klasifikasi kebakaran sama. Yang ini apar ABC jenis powder. Jenisnya powder isinya serbuk tepung seperti yang kita contohkan tadi. Apabila terjadi kebakaran pada saat memasak, minyak, gas, oli, silakan menggunakan ini karena dibantu dengan bahan yang ada yaitu powder. Saya rasa itu dari pemadam kebakaran yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami sekali lagi kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga di lingkungan kita agar supaya tidak terjadi kebakaran. Sedikit saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian, pernah enggak Bapak Ibu coba membakar satu botol aqua besar yang sering dijual Pertalite eceran? Coba Bapak Ibu tanya, pernah nggak penjual bensin eceran atau minyak eceran itu menyiapkan alat proteksi kebakaran? Nggak usah sampai 10 botol, satu botol aja Bapak bakar. Kayak mana? Ini kami berharap pihak desa dan kelurahan untuk bisa memberikan edukasi, Pak. Kalau kita melakukan sosialisasi itu hanya 1 tahun sekali, dan itu kita undang dari kecamatan-kecamatan itu 10 orang rekan-rekan kita. Tapi pada kesempatan ini karena jumlah kita besar, minimal di keluarga kita, Pak, nggak ada apa, tapi dia siapkan minimal pasir di sebelahnya. Ada pasir. Jadi kalau untuk minyak, apa dia untuk alat tradisionalnya? Pasir, Pak. Dengan menggunakan pasir kita dalamnya. Jangan menggunakan air. Kalau kita siram dengan air, minyak di atas, air di bawah, airnya ngalir, maka kebakaran semakin melebar. Minimal pasir disiapkan atau tempat parit yang memang sudah menjadi lumpur. Coba nanti Bapak Ibu sekalian tes 1 botol aja, Pak, dan rata-rata itu 10 botol, Pak, yang menjual Pertalite. Kami sangat berharap pada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu yang hadir ini merupakan aparatur pemerintahan desa yang bisa, kita bukan melarang orang berjualan. Jangan nanti ada pemikiran atau PPD undang untuk melarang berjualan. Kita bukan melarang orang berdagang berusaha. Bahkan tujuan kita mau menyelamatkan diri si pedagang tersebut. Kita bukan larang, silakan berjualan, tapi kita pastikan juga apa yang kita jual tidak merugikan orang lain dan diri kita. Saya rasa itu, billahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.